Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirsawan kajian Bebas Sakti, mari Anda bersama saya memasuki alam kesadaran bahwa kita di dalam hidup mempunyai fungsi dan tugas yang pada saat ini Anda bersama saya, bagi mereka yang memiliki keyakinan terhadap fungsi dan tugas kita di atas muka bumi ini, tentunya perlu aturan supaya kita menjadi makhluk yang teratur, yang fungsi dan tugas itu akan diukur nantinya, apa kita fungsional, apa kita sudah bertanggung jawab terhadap diri kita, keluarga dan masyarakat, terhadap kurnia Allah yang tidak diberikan selama kita ini hidup. Salah satu aturan, banyak aturan itu yang kemudian kita kenal sebagai syariat, itu artinya aturan yang diberikan Allah, adalah kita diminta untuk melakukan apa yang dinamakan saum pada setiap bulan Ramadan. Jadi selama Anda hidup, selama bulan Ramadan kita diminta melakukan saum atau berpuasa. Hal itu diambil daripada anjuran ilahi. Di dalam surat Al-Baqarah, surat 185, yang banyak sekali disampaikan oleh teman-teman. Saya tidak membahas tentang ayat itu, akan tetapi tujuan daripada ayat itu. Ayat itu berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagi mereka yang mempunyai keyakinan bahwa Allah mengatur dirinya, itu namanya beriman. Maka oleh Allah telah dikasih aturan, yaitu agar supaya kalian berpuasa, melakukan saum, sebagaimana rekan-rekan kalian yang terdahulu, masyarakat terdahulu sebelum kamu, karena peraturan saum ini sudah ada dari generasi-generasi dengan satu tujuan adalah agar supaya kalian tercatat menjadi orang yang taat, takwa. Sehingga fungsi daripada saum itu tadi nanti akan saya uraikan. Salah satu diantaranya adalah membina kalian, menjadikan kalian, mengangkat kalian supaya menjadi seorang muttaqin. Kita tahu bahwa seseorang yang sudah tunduk menyerah kepada aturan Allah disebut sebagai orang yang sudah Islam. Itu baru menyerah, itu sering sekali orang katakan mu'alaf. Nah, tapi masyarakat itu sering sekali sejak dia kecil sampai tua mau mati pun tetap mu'alaf. Kenapa? Karena dia tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu namanya mu'alaf, tidak ada perkembangan. Mu'alaf itu bukan baru tunduk, akan tetapi ketundukannya itu berkepanjangan, tidak pernah dipraktekkan dalam sehari-hari. Itu evaluasi pada diri Anda, sekalipun Anda sebagai seorang Muslim. Nah, baru kalau dia sudah melakukan apa yang menjadi ajaran di dalam keislaman Anda itu, maka Anda sudah masuk orang yang taat. Makanya ada istilah sami'na wa ta'na. Aku mendengarkan tentang adanya ajakan ilahi, yaitu menjadi seorang yang muslim,
Maka karena aku sudah memasuki, maka aku akan mentaatin apa yang menjadi ajaran di dalamnya tanpa ada rasa segan dan membantah. Nah, ini yang dinamakan muttaqin. Sehingga dengan demikian diuji kita itu oleh Allah melalui satu perintah, suatu anjuran, yaitu disuruh melakukan namanya saum atau berpuasa. Dilakukan atau tidak? Begitu Anda melakukan, itu Anda tercatat sebagai seorang yang muttaqin. Insya Allah. Maka kita latih dari waktu ke waktu. Mayoritas umat Islam melakukan seperti ini. Alhamdulillah dari sisi ini. Ketaatannya saja untuk mengikuti perintah ilahi itu pertama. Yang kedua, hikmah daripada kita melakukan anjuran Tuhan itu, salah satu di antara yang paling dominan adalah menjaga kesehatan jasmani kita dengan mengurangi makan pada siang hari itu, karena subuhnya itu sebelum subuh kita sudah sahur dan kita akan makan lagi pada saat setelah maghrib, maka berarti kita menghindari makan dan minum waktu siang itu tadi. Insya Allah itu akan menjadi added value, nilai tambah bagi Anda supaya kesehatan Anda itu terjamin. Itu sebetulnya pemeliharaan terhadap fisik kita, organ kita. Hanya mungkin ini oleh teman-teman di dalam dunia kesehatan, coba diadakan riset. Ya. Daripada manfaat puasa itu dinilai dari nilai kesehatan. Insya Allah sudah banyak publikasi-publikasi seperti itu. Ya, tidak perlu diragukan. Sudah 2. Itu namanya konsep hidup dari ilahi itu tadi. Supaya tidak terlalu banyak kolesterol, ya. Supaya kita tidak terlalu banyak kena kencing manis dan sebagainya. Itu kan salah satu diantaranya menjaga kesehatan itu tadi, ya. Yaitu hikmah yang bisa kita ambil, dan ini sudah terbukti di dalam dunia kesehatan. Yang ketiga itu melatih kesabaran. Tidak ada lagi, sabar itu adalah sebagai perekat antara ilahi dengan Allah, dengan makhluknya. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu selalu bersama, mendampingi orang-orang yang sabar. Pada waktu kita melakukan saum, Anda sedang dilatih kesabaran. Tidak boleh mudah marah, tidak boleh emosional, tahan lapar, tahan haus, ya, dan seterusnya. Itu melatih kesabaran. Dan ini merupakan sebuah ujian. Dengan kelaparan itu, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam ayat lain, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan. Nah, kelaparan ini dalam bentuk puasa ini tadi. Ditahan supaya sabar. Maka hikmah kalau Anda sudah terlatih menjadi orang sabar, harapannya Allah adalah ajakan berikut. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadi diperkenankan Anda terbuka untuk mendapatkan bantuan ilahi, tapi dengan syarat, yaitu dengan sabar dan sholat. Sholat sudah dilakukan, tapi banyak musholin ahli-ahli sholat belum tentu sabar. Sabarnya dulu. Sehingga sekarang peningkatan sholat tetap dilakukan, latihan sabar insya Allah pada saat bulan Ramadan ini. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Tadi saya sampaikan. Insya Allah pada saat Anda sekarang misalnya kesempatan berpuasa
di dalam bulan Ramadan, Anda syukurin bahwa di situ ada laboratorium mental Anda sedang digodok untuk belajar sabar itu tadi. Sudah 3. Manfaat daripada puasa yang kita lakukan itu. Yang keempat adalah meningkatkan kesadaran diri. Di dalam bulan Ramadan misalnya, orang banyak merenung, banyak orang melakukan evaluasi pada dirinya, karena aktivitas kita relatif dalam tanda petik semakin fisik, khususnya pada waktu malam hari itu sudah tidak banyak digunakan, sehingga intelektual dan kesadaran kita gali. Banyak pertanyaan-pertanyaan tuh masuk di ini alam kesadaran, sudah saya masukkan di dalam YouTube yang lalu. Banyak yang harus dimasuki oleh Anda, banyak yang harus Anda tanyakan supaya bisa masuk ke alam kesadaran itu. Yang pertama misalnya, sadar tidak Anda itu dari mana dan mau kemana? Coba disadari itu. Saya ini dari mana? Dan setelah ini saya mau kemana? Coba renungkan, resapkan pelan-pelan. Yang kedua, kenapa dan mengapa? Kenapa harus saya? Kenapa saya dijadikan di bumi ini? Dan mengapa saya harus berbuat baik? Dan mengapa saya tidak diperkenan untuk berbuat yang buruk dan sebagainya? Ini pertanyakan boleh. Mengapa saya harus bermoral? Mengapa saya harus beretika? Pertanyakan supaya masuk pada kesadaran itu tadi. Kemudian yang lain mungkin fungsi dan tanggung jawab. Apa sih fungsi saya di bumi ini? Kalau tanaman jelas fungsinya adalah untuk mengolah energi matahari agar supaya bisa digunakan sebagai energi hayati, energi biologi untuk makhluk yang lain selain untuk dirinya sendiri. Jelas dia punya fungsi. Masing-masing tanaman berbagai macam jenisnya, bunga mempunyai fungsi, daun mempunyai fungsi, dan tanaman mempunyai tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Sementara kita, fungsi saya ini apa? Kalau saya ini kemudian tidak fungsional, maka hanya menambah populasi manusia saja. Maaf, mungkin di negara-negara yang tidak mengimani kehidupan akhirat, itu tadi. Manusia-manusia yang sudah tidak fungsional, sudah menjadi kembang amben, artinya hanya sudah berpenyakit saja, itu mungkin mereka lebih baik dimatikan, didaur ulang, dijadikan pupuk. Pupuk organik namanya. Sungguhan ini. Ya, di negara-negara yang seperti itu. Karena dia akan menghabiskan jatah orang lain sedang yang masih fungsional. Nah ini kan menjadi berbahaya. Oleh karena itu Anda jangan pernah tidak merasa berfungsi. Fungsikan. Fungsi sebagai seorang ayah, fungsi sebagai istri, suami, anak, dan seterusnya. Hubungannya tentunya dengan tanggung jawab Anda itu semua yang nanti akan ditanya oleh ilahi. Yang lain mungkin, untuk apa dan bagaimana? Untuk apa saya hidup di bumi ini? Dan bagaimana caranya? Untuk apa saya makan? Untuk apa saya sholat? Untuk apa saya ini saum? Dan seterusnya itu. Ini ditanyakan supaya Anda penuh kesadaran. Jadi jalan itu jalan dengan penuh pengetahuan. Kalau tidak gitu Anda akan ditabrak mobil di tengah jalan. Ya. Nyebrang jalan tanpa kesadaran, cepat mati di tengah jalan. Dan siapakah saya ini? Who am I?
Dan siapa pencipta diri saya ini? Setua ini kok belum pernah kenal? Misalnya seperti itu. Terusnya, ini sudah saya sampaikan di dalam YouTube yang lalu. Caranya seperti itu untuk memasuki alam kesadaran itu. Saatnya. Yang kelima, saum itu adalah merupakan bagian daripada kesemestaan biologi. Di dalam alam ini, itu tanaman dan binatang, itu tunduk pada hukum-hukum alam biologis, mengenal apa yang dinamakan puasa mereka. Mereka berpuasa. Untuk tanaman puasanya itu namanya dorman. Itu. Misalnya di Eropa, itu tadi daunnya digugurkan pada waktu autumn, musim gugur, dan berpuasa pada waktu musim winter, musim dingin, dalam bentuk bat tunas-tunas itu, tahan itu, ya. Habis itu baru pada waktu musim spring, ya, dia kemudian berkuncup kembali untuk menghidupkan, itu, sehingga pada saat musim semi dan musim panas dia berproduksi, menghasilkan fungsi tanamannya itu tadi. Masing-masing tanaman jenisnya berpuasanya macam-macam. Contoh lain misalnya pada kentang, selalu saya katakan, begitu umbinya sudah dipanen, karena biasanya ditanam dari umbi, umbi itu tidak bisa langsung ditanam. Itu dia berpuasa, namanya dorman, selama 3 bulan. Baru setelah 3 bulan dia akan keluar kuncup tadi. Akan keluar tunas-tunas. Nah, tunas-tunasnya ini yang kemudian baru bisa kita tanam. Dan seterusnya. Ya. Pada binatang apalagi, kita tahu beruang di kutub itu berpuasa pada waktu musim winter itu di dalam gua. Tidur. Nah, tidak makan dia. Ayam itu berpuasa pada saat dia mengeramin dan seterusnya. Bahkan ada jenis cacing itu kecil, kalau tidak salah namanya tardigrat itu berpuasa bisa puluhan tahun menjadi sebuah kristal, ya. Dan seterusnya. Jadi kalau kita kemudian dikasih berpuasa seperti itu, kita menjadi bagian kesemestaan itu tadi. Alhamdulillah kasih software itu. Mudah-mudahan pada saat begitu nilai kita jauh lebih baik daripada binatang dan tanam-tanaman. Mereka tidak bisa komplain bahwa mereka lebih baik. Tidak bisa, karena kita melakukan apa yang mereka lakukan. Kita bisa melakukan. Yang berikutnya, yang keenam, adalah kesadaran sosial. Untuk membangun kesadaran sosial kita itu, ya, antara lain kesadaran sosial mungkin salah satu di antara supaya kita tidak tamak bahwa ada saudara-saudara kita yang sulit untuk makan. Sisihkan, tepikan. Nah, inilah yang kemudian keluar dengan konsep zakat fitrah. Jatah-jatah makanan kita yang keseharian itu sisihkan untuk saudara-saudara kita yang setiap harinya susah untuk mencari makanan. Muncullah kesadaran sosial bahwa saya dengan berpuasa ini diberi kesempatan untuk berbagi, untuk memperhatikan dengan sesama. Bagi saudara-saudara kita yang tidak bisa melaksanakan puasa karena hambatan-hambatan biologis, misalnya hamil, melahirkan, menyusuin, dan sebagainya. Ini diperkenankan oleh Al-Quran. Anda baca di dalam surat Al-Baqarah 187-nya itu tadi, ya, itu diperkenankan tidak berpuasa.
tapi ganti dengan bayar fidyah. Dengan bayar fidyah. Fidyah itu memberi makan satu orang dalam satu hari. Jadi kalau kita 30 hari tidak berpuasa, itu memberi makan 30 orang. Bayangkan dikonversikan kepada makanan tadi, karena tujuannya adalah dalam rangka kepedulian sosial. Bukan main itu. Sehingga dengan demikian mengeluarkan makanan itu sudah dianggap sudah berpuasa oleh Allah. Ada maaf di situ, ada keringanan. Bagi mereka yang bepergian, perjalanan, musafir, boleh tidak berpuasa, tapi tidak bisa bayar fidyah, akan tetapi bayar pada waktu yang lain. Untuk diri Anda sendiri, bukan untuk menyulitkan. Bukan main ini, ya. Yang ketujuh adalah pembersihan jiwa. Nah, jiwa Anda dibersihkan daripada kekotoran-kekotoran dosa yang selama perjalanan sebelum Ramadan itu kita lakukan. Kita untuk beristighfar, memohon ampun, mohon maaf, sehingga pada waktu siang hari itu jangan dikotori kembali. Sebetulnya di sana untuk pembersihan, karena perintahnya jelas bahwa pada saat itu melakukan puasa itu kita oleh Rasulullah disindir. Banyak orang yang berpuasa, artinya melakukan dia puasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari hasil puasanya. Bukan pahala tadi, berkah puasa tadi. Pedulian sosialnya tidak ada, ya, ketakwaannya tidak meningkat, itu tadi. Kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Makanya saya mengatakan ini tipisnya batas antara kebenaran dan kebatilan itu di sini tadi. Kenapa? Karena pada waktu berpuasa itu tadi mereka tidak memanfaatkan, masih suka berkelahi, masih suka berdebat, masih suka berbuat kemungkaran dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud seperti itu. Makanya syariat ini dimasukkan di dalam syariat haji. Kalau kita berpakaian ihram, dilarang kita melakukan 3 hal. Yang pertama yaitu jangan kita itu rafat, nafsu birahi, nggak boleh. Tuh, dalam bulan puasa dilakukan. Kita tidak boleh berhubungan pada siang hari itu. Apabila dilakukan kena sanksinya berat. Ya. Itu bukan bayar fidyah, tapi kena kafarat, yaitu disuruh berpuasa 2 bulan. Baru 2 hari saja sudah tidak sanggup, apalagi 2 bulan, kan begitu. Nah, berat itu sanksinya, ya, lebih berat. Oleh karena itu dijauhin pada saat seperti ini, karena untuk membersihkan pikiran dan jiwa kita. Kemudian kita bermaksiat, bertengkar, ya. Itu juga tidak boleh. Kita hindarin saja. Ada orang, ya salam, mudah-mudahan Anda selamat. Kita lewat gitu saja. Karena kita itu sedang berlatih untuk diri kita sendiri. Sudah 7. Mudah-mudahan Anda sabar. Anda terbersihkan pada waktu malam harinya, memohon maghfirahnya. Kemudian, dan ini puasa ini adalah yang kita lakukan dari pagi sampai dengan maghrib. Ya, itu tadi subuh sampai dengan maghrib itu merupakan amal soleh yang panjang. Jadi tolong pada saat
siang hari Anda sedang berpuasa, Anda itu sedang beramal soleh. Jangan batal. Sama dengan pada saat Anda sholat, Allahu Akbar mulai sampai dengan salam itu tadi, jangan batal. Jangan sampai Anda batal. Batal kan karena mungkin keluar angin, ya, atau batal karena Anda ingin ke belakang dan sebagainya. Anda harus mulai dari awal. Nah, pada puasa ini juga tolong selama 12 jam itu dijaga betul saum Anda itu agar supaya tidak batal terhadap apa yang saya sebutkan di atas. Itu. Walaupun katanya berdebat itu ya tidak membatalkan puasa, akan tetapi tidak memberi makna apa-apa. Seperti kata Rasul tadi, banyak berpuasa tapi tidak mendapatkan karunia dari puasanya itu. Jangan sampai dibatalkan. Pada saat Anda berbuka puasa, berbuka puasa itu sudah merupakan ibadah. Apalagi ibu-ibu yang memasak, tambah masaknya ibadah, berbukanya juga puasa. Itu namanya ibadah. Begitu Anda merasakan nikmatnya seteguk air atau sesuap makanan yang masuk di dalam diri Anda, maka pada saat itu Anda akan bisa merasakan lezatnya kurnia ilahi. Nah, ini menjadi sebuah amal kesolehan. Sehingga begitu selesai, Anda melakukan apa yang dinamakan berbuka puasa, Anda bersyukur. Aku bersyukur telah Engkau beri kelezatan, kenikmatan rasa ini, sehingga hilanglah dahagaku, laparku ini, atas karunia yang Kau berikan di hadapanku ini, sehingga aku bisa menikmatin lezatnya berpuasa. Disebutkan lezatnya seorang berpuasa itu pada saat Anda berbuka. Nanti pada saat Anda bertemu dengan Allah, itu kelezatan yang lebih baik, yang lebih jauh daripada itu. Maka perkenankan di akhirat kelak, jangan Kau haramkan bagi diriku untuk mendapatkan nikmat karunia yang jauh lebih baik daripada ini, agar supaya aku semakin bersyukur dengan Engkau. Bukankah ini sebuah kejiwaan kerohanian supaya Anda tidak menjadi orang yang tamak? Setelah begitu, malamnya datang lagi sholat Isya. Habis Isya mungkin Anda yang mau bertaraweh, silakan saja. Tarawehnya Anda mau dimajukan sebagaimana kebanyakan di masjid-masjid itu, silakan. Atau Anda taraweh sendiri malam hari setelah Anda tidur malam, tengah malam Anda bangun, bertaraweh sambil Anda kemudian berdiskusi dengan ilahi sebagaimana sholat malam yang kita lakukan. Ini saya beritahu, sholat malam itu atau qiyamul lail, saya ulang kembali, kalau hari-hari biasa itu disebut sebagai tahajud, namanya saja, tapi qiyamul lail. Dan tidak ada hanya 11 rakaat, 2, 4 kali, ditutup dengan witir 3 kali. Itu tahajud namanya. Kalau bulan puasa disebut dengan taraweh. Tapi itu juga qiyamul lail. Sama, 2 ditutup dengan 3 rakaat. Boleh di depan, boleh di belakang. Sama dengan qiyamul lail juga. Boleh dimajukan, boleh dikebelakangkan. Tergantung Anda. Saya khususnya senang setelah bangun malam. Kenapa? Dengan begitu saya bisa berdiskusi dengan ilahinya, bermesraan dengan ilahinya, merintih kepada ilahinya, berdua-duaan saya. Saya tidak ingin mengikuti kebanyakan orang seperti itu beramai-ramai, tidak. Karena kalau kayak demikian itu, untuk saya tidak bisa merasakan lezatnya saat saya berbicara dengan ilahi, dan lezatnya
pada saat saya mendengar oleh mata hati saya itu nasihat ilahi untuk diri saya. Oleh karena itu saya lebih menyenangi malam hari. Lah itu pilihan, karena dipenetrasi oleh ilahi, diberi petunjuk, insya Allah langsung tanpa teding aling-aling. Habis itu Anda sahur, sahurnya juga ibadah. Tidur Anda, tidurnya juga ibadah, dan seterusnya. Sehingga pada dasarnya dengan Ramadan itu 24 jam seakan-akan Anda dalam kondisi ibadah selama 1 bulan. Ini yang namanya hikmah. Ini yang dikejar para sahabat, dinantikan. Saya pun begitu datang bulan puasa seperti setiap tahunnya itu. Setiap bulan puasa, setiap Ramadan saya bersyukur. Alhamdulillah, aku diberi kesempatan oleh ilahi sampai dari Ramadan ke Ramadan kembali untuk bertafakur, untuk berdiskusi, untuk berzikir, untuk mengamalkan kesolehan yang sudah engkau paket. Ya, dengan itu Anda yang ke-9 akan diangkat derajat Anda kepada derajat kemuliaan, karena saum atau puasa itu amalan para nabi. Masing-masing nabi memiliki puasanya sendiri-sendiri. Berarti Anda telah dikasih petunjuk oleh ilahi. Bukankah pada saat kita sholat, di dalam surat Al-Fatihah selalu kita meminta ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladina an'amta alaihim. Berilah aku petunjuk pada jalan-jalan yang benar, yang lurus, istiqomah di atasnya, sebagaimana pendahulu-pendahulu saya yang telah engkau beri nikmat. Lah, para nabi dikasih sebagai pendahulu kita, dikasih nikmat cara berpuasanya masing-masing. Dari referensi pengetahuan Nabi Nuh walau alam, ya, itu berpuasanya itu 1 tahun penuh. Kalau kita kan 30 bulan, 30 hari, 1 bulan. Nabi Nuh 30. Nabi Daud kita tahu puasanya sehari puasa, sehari tidak. Itu setiap saat. Nabi Musa berpuasa 40 hari. Pada saat dia bertafakur kepada ilahinya. Kita tahu Nabi Yunus di dalam ikan hiu berpuasa. Nabi Yusuf banyak melakukan puasa pada saat dia dimasukkan penjara karena difitnah. Selama 9 tahun itu lebih banyak melakukan puasa sambil banyak mengingat Allah di situ. Nah, kita itu dikasih puasa yang lebih ringan daripada mereka itu, yang diajarkan oleh Rasul atas perintah Quran, yaitu pada setiap bulan Ramadan. Berarti kita sudah mengikuti jejaknya para nabi. Anda diangkat, disyukurin itu. Yang dengan itu mudah-mudahan akan meresap ke dalam diri kita ini, sehingga meningkatkan yang ke-10, harapan hidup kita, usia kita menjadi berkah. Ini yang dinamakan di dalam Quran bahwasanya diturunkan Al-Quran itu lebih baik pada waktu malam Qadar, malam dalam bulan puasa itu, dalam bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu angka harapan hidup. Kalau kita lakukan selama 1 bulan penuh, insya Allah Anda telah mendapatkan namanya malam Lailatul Qadar. Itu di situ, bukan diburu, sudah lewat. Malam Lailatul Qadar itu sudah lewat. Tidak akan Anda ketemu karena sudah lalu, tapi berkahnya daripada malam Lailatul Qadar masih diberikan oleh Allah sebagai rahman rahimnya, supaya kita termasuk masyarakat yang terdahulu sekalipun kita berada di belakang. Dalam refleksi waktu ini tadi kita menyatu dengan kesatuan ilahi
yaitu disatukan dengan para nabi dan para rasul di jalan kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berikanlah pada saya petunjuk pada jalan yang benar dan istiqomah di atasnya, agar supaya aku bisa mengikuti jejak-jejak mereka yang telah diberi nikmat daripada masyarakat terdahulu sebelum saya, dan agar supaya aku dijauhkan daripada masyarakat yang berbuat aniaya dan kedoliman di muka bumi ini. Mudah-mudahan Anda semua terberkati, bukan oleh saya, tapi oleh rahman rahimnya Allah, dan terberkati dengan adanya datangnya Ramadan setiap tahun. Kejar itu sebagai sebuah bonus kehidupan untuk Anda, rahman rahim dari Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.